Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali malam hari ini kita lagi boleh ketemu, sekalipun dalam keadaan COVID, kita ketemu dalam dunia online, secara live streaming di Facebook dan akan dimuat di YouTube. Puji Tuhan, para pemirsa yang ada, kita semua masih sehat, kuat, percaya segala sesuatu direncanakan yang terbaik bagi kita dari Tuhan. Dan kita semua boleh menyaksikan program ini, channel Gen Glogerism, itu semua adalah anugerah Tuhan. Channel ini juga bisa berjalan, saya percaya, semua juga oleh pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan, pemirsa yang ada, yang tidak kemana-mana malam hari ini, yang tidak beribadah juga, mungkin saudara lagi kesehatan terganggu, saudara punya mungkin ada satu kegiatan tadi, atau saudara cuma di rumah saja, malam hari ini saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami, dan hambanya, Bapak Pendeta Muda Alfred Peri Rumagit yang ada di seberang sana, di tempat yang jauh. Saudara bisa menikmati bersama-sama dan saya percaya saudara akan mendapatkan berkat-berkatnya. Dan sebentar akan dikuatkan, disegarkan lewat pendengaran kita akan firman Tuhan. Dan puji Tuhan sudah bersama dengan saya malam hari ini Bapak Pendeta Muda Peri Alfred Rumagit, Sarjana Teologia, yang nanti akan menguatkan kita. Dan bisa bersama-sama mengikuti, saudara akan menerima berkat-berkatnya. Puji Tuhan, saudara, kita segera akan memulaikan channel Gen Glogerism, sharing dan praying malam hari ini, dan sebelumnya kita akan buka channel ini di dalam doa. Mari semua kita berdoa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu menuntun kami. Bukti nyata Tuhan, kami lagi boleh ada, sehat, kuat, bergerak, bernafas, sampai dengan saat ini. Itulah bukti dari kebaikan Tuhan, tangan Tuhan yang terjadi atas kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan dilawat oleh hamba-Mu yang menjadi perwakilan suara Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini bisa berkata-kata seturut maunya daripada Tuhan sendiri dan memberkati semua kami para pemirsa yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Dan kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu ini adalah kekuatan Tuhan yang mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah jalannya channel ini Tuhan tidak terjadi banyak gangguan. Nama Tuhan saja yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu dan kami alaskan hanya dalam satu nama, itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan, dan saya langsung saja serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dipersilakan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena apa yang kita boleh alami, kita rasakan, nikmati sampai pada saat ini, semua karena anugerah Tuhan.
semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena rahmat Tuhan. Dan tentunya tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak berarti. Tanpa Tuhan siapakah kita sebenarnya? Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, karena perkenanan Tuhan, kita boleh ada sampai pada saat ini menjalani era new normal, adaptasi kebiasaan baru. Bagi kita orang yang percaya, bagi kita umat Kristiani, khususnya yang ada di Sulawesi Utara, oleh pemerintah telah memperkenankan kita untuk dapat berkumpul lagi bersama dalam ibadah-ibadah di gedung gereja. 4 minggu adaptasi kebiasaan baru yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara, kita lihat ada satu perbedaan yang besar yang kita lakukan saat ini. Berbeda dalam artian ketika kita belum dilakukan era new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Ada berbagai hal yang kita lihat yang terasa berbeda. Hal kita beribadah, berkumpul, di situ ada yang diatur lewat protokol, ya, mengatur jarak, membatasi kita untuk tidak berjabat tangan. Namun oleh pemerintah tentunya kita lihat bahwa hal ini tidak menghalangi bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Sebab itu kita bangga, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa menggerakkan akan setiap kehidupan kita. Baik kita sebagai warga jemaat, sebagai warga masyarakat, yang oleh pemerintah memperkenankan kita untuk dapat lagi berkumpul bersama, walaupun dalam aturan-aturan yang ada. Puji Tuhan, dan tentunya hal yang terjadi saat ini tidak akan membatasi, menghalangi kita, mengatur jarak kita dengan Tuhan. Physical distancing adalah satu batasan yang diatur oleh pemerintah untuk tidak berdekatan seperti biasanya. Tapi ini adalah bagian yang kita harus jalani, kita harus hadapi, kita harus lalui. Kalau tidak, berarti kita masuk pada era yang lain, saudara yang kekasih. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tema malam hari ini saya ambil di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Saya beri tema, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Firman Tuhan malam hari ini dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 12, dia berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saya menggarisbawahi di dalam bagian B, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 2 kalimat yang dapat memberikan penerangan dalam tema ini. Kalimat pertama, kamu, dan kalimat yang kedua, kerjakanlah keselamatanmu. Ketika kita membaca 2 kalimat ini, tentu ada perbedaan. Kita akan dapati
perbedaan di dalam kita menangkap di dalam dua kalimat ini. Kerjakan agar kamu selamat. Kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ke-9, di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi berbeda dengan kerjakan agar kamu selamat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Bertentangan dengan kerjakan agar kamu selamat. Karena ternyata berbicara tentang keselamatan di sini adalah 100% anugerah Allah. Satu karya yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Bukan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita melihat di sini bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Pemberian Allah. Pemberian adalah sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma. Tanpa kita melakukan segala sesuatu. Tanpa kita melakukan sesuatu, kita telah menikmati keselamatan itu dalam tanda kutip. Keselamatan sudah dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Makanya ketika Yesus disalib, detik-detik dia akan mengalami satu pemisahan pada saat itu. Dia katakan kepada Bapa bahwa sudah selesai. Ini adalah karya, adalah pengorbanan dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan ini adalah anugerah Allah bagi orang yang percaya. Berbeda agar kamu selamat. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Pemberian Allah. Diberikan dengan cuma-cuma. Berarti kita tidak mengerjakan, tapi kita menerima keselamatan. Sekali lagi dalam tanda kutip, bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di atas kayu salib melalui Yesus Kristus. Di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 di sana dikatakan bahwa jika kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, tapi kita percaya dalam hati bahwa Yesus sanggup menyelamatkan kita, kita akan mengalami keselamatan. Kita akan mengalami satu kehidupan yang baru. Tidak ada salahnya kalau kita membaca akan firman Tuhan ini. Di dalam kitab Roma 10 ayat 9-10 di sana dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Berarti keselamatan itu anugerah Allah diberikan kepada orang yang mau mengakui bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Mau mengakui bahwa secara manusia, secara jasmani manusia itu tidak sanggup untuk menyelamatkan kehidupannya, pribadinya. Dengan hal apapun manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa. Karena manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa, Alkitab bilang, adalah maut. Maut itu identik dengan hukuman yang kekal, yaitu neraka. Jadi orang yang berdosa, jaminannya adalah kebinasaan yang kekal. Kita tentunya tidak akan mau masuk pada kebinasaan yang kekal. Walaupun kita orang yang berdosa,
kita tidak akan mau masuk pada sengsara yang besar, sengsara yang kekal. Dan disinilah Allah bertindak. Allah mengambil inisiatif bahwa ternyata manusia itu tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi, bahwa kerjakan agar kamu selamat. Saya katakan bahwa kita tidak mampu untuk menyelamatkan. Sebesar apapun pekerjaan kita, perbuatan baik kita, kita tidak akan mampu membayar hutang dosa kita. Kesalahan yang fatal yang ada dalam kehidupan kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia dan turunannya sampai pada saat ini, kita masuk pada bilangan orang-orang yang berdosa. Karena ini adalah dosa pusaka. Telah diciptakan oleh manusia pertama Adam dan Hawa. Makanya Allah tidak mau manusia, orang-orang yang ada di muka bumi ini masuk pada bilangan orang-orang yang harus dihukum karena dosa, karena salah kita. Yohanes 3 ayat 16 dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa berarti tidak masuk pada hukuman yang kekal, kebinasaan yang kekal, neraka, api yang menyala-nyala. Tetapi Allah mau supaya kita masuk kepada satu rencana Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Allah sayang, Allah cinta akan dunia ini, sehingga dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh satu tempat kekal, kehidupan yang kekal, bukan kebinasaan yang kekal. Jadi keselamatan itu adalah anugerah Allah yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Kita sudah masuk pada pertanyaan yang pertama tadi, ada jawaban bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita. Karena kerjakan keselamatan agar kamu selamat, berarti keselamatan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan lagi kita mengerjakan agar kita selamat, tapi kerjakan itu. Keselamatan itu dengan takut dan gentar, dalam artian kita mengamini, kita merespon akan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pekerjaan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Kita merespon bahwa kerjakan keselamatanmu. Seperti topik malam hari ini, tetaplah kerjakan keselamatan. Bukan lagi kita kerjakan agar kita selamat, tapi tetaplah kerjakan keselamatan. Artinya bahwa karya pekerjaan Tuhan yang sudah Dia nyatakan di atas kayu salib, tugas kita di dunia ini mengimplementasikan, menerapkan karya Tuhan, pekerjaan Tuhan di atas kayu salib. Mengerjakan atau tetap mengerjakan karya Tuhan ini adalah bagian-bagian orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Adalah bagian-bagian orang-orang yang percaya, yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah contoh yang besar, karya yang besar di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru berapa waktu yang lalu kita baru melaksanakan hari kemerdekaan atau memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75. Kalau kita merenungkan kembali bahwa kemerdekaan itu diperoleh dengan susah payah. Kemerdekaan bangsa kita diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh kita. Orang-orang yang
berkomitmen mau keluar dari penjajahan pada saat itu. Ada pahlawan-pahlawan di sana. Ada orang-orang, ada masyarakat juga yang terlibat dalam meraih kemerdekaan itu. Dengan susah payah, dengan perjuangan yang luar biasa, dengan jiwa dan raga. Bahkan bukan sedikit korban-korban yang telah mereka persembahkan. Baik korban harta, korban raga, dan lain sebagainya. Banyak yang telah berkorban sehingga kita boleh mengalami satu kehidupan yang merdeka di dalam kehidupan bangsa ini. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat firman Tuhan ini di dalam kitab Galati pasal yang kelima, di dalam kitab Galati pasal yang kelima, di sana ada satu penegasan bagi kita orang yang percaya, orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa dosa kepada satu kehidupan yang merdeka di dalam Tuhan. Kita dulu dijajah oleh dosa. Kita dulu berhamba kepada dosa. Dan Tuhan telah menebus segala hutang dosa kita. Di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 19 di sana dikatakan bahwa hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Lunas. Dibayar lunas berarti tunai, tidak kredit, saudara yang kekasih. Makanya kita bersyukur bahwa dosa kita, hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita merdeka atas dosa. Makanya Alkitab bilang jangan lagi kita diperhambakan oleh dosa. Galati 5 ayat 1 di sana dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah membayar lunas segala hutang dosa kita. Sehingga kita dikatakan bahwa kita telah merdeka atas kuasa maut, kuasa dosa. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi diperkenankan kuk perhambakan. Jangan lagi kita masuk pada kuk atau belenggu atau satu kehidupan yang dikuasai oleh dosa, dikendalikan oleh dosa, dikendalikan oleh kuasa dosa. Karena kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus telah memanggil kita. Yesus telah memerdekakan kita dari kuasa maut. Dipanggil untuk merdeka. Merdeka berarti bebas dari kungkungan kuasa dosa, dari perhambaan dosa. Waktu kita masih diperhambakan dengan dosa, segala sesuatu diatur oleh kuasa dosa. Segala pikiran kita mengarah pada kehidupan yang memuaskan diri kita sendiri, bukan memuaskan Tuhan. Karena kita masih diperhambakan lagi dengan dosa. Segala sesuatu diatur oleh kuasa kegelapan. Tapi Tuhan telah memanggil kita menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dari kuasa maut. Di dalam ayat 13, Galati 5 ayat 13, di sana dikatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah menyelamatkan kita. Kristus telah mengambil kita, memindahkan kita dari perhambaan kuasa dosa kepada satu kehidupan yang merdeka, kehidupan yang kekal. Ini jaminan bagi orang yang percaya, bagi orang yang telah merdeka. Saudara-saudara, orang yang merdeka berarti dia bebas. Tidak lagi masuk pada satu perhambaan. Tidak lagi ada di dalam satu kuk, dalam belenggu perhambaan dosa. Karena kita telah dimerdekakan oleh kuasa kehidupan yang kekal yang dikerjakan oleh Yesus Kristus.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, makanya di sini dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Para pejuang negara kita telah berkorban jiwa dan raga. Kita sekarang hanya dapat menjalaninya, menikmati hasil perjuangan dari para tokoh-tokoh yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Saat kita sekarang kita telah merdeka, yang dapat kita lakukan sekarang apa, saudara yang kekasih? Apa yang dapat kita berikan kepada bangsa dan negara ini? Selain kita mengisi akan kehidupan kita sebagai warga masyarakat kepada satu kehidupan yang berkenan terlebih kepada Tuhan. Berkenan juga di mana kita tinggal saat ini. Mematuhi, mentaati apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan bangsa ini. Itulah hal-hal yang dapat kita kerjakan. Itu adalah bagian yang dapat kita berikan, sumbangsi kita kepada bangsa dan negara ini. Kita topang, kita dukung apa yang menjadi program pemerintah. Kita kerjakan apa yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menunjang bangsa ini. Terlebih pada saat ini kita ada pada satu era seakan kita tidak nyaman untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi bagian kita sebagai warga masyarakat, mari orang kerjakan. Mari kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Khususnya protokol kesehatan. Dengan kita melakukan protokol kesehatan, berarti kita mentaati, kita melakukan, kita mengerjakan hal yang baik sebagai warga masyarakat. Apalagi kita sebagai warga kerajaan surga yang ada di dunia ini. Kita diberikan tanggung jawab untuk kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan kita mau melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang talenta untuk melayani. Ada talenta Tuhan berikan untuk dia sebagai seorang misionari, sebagai evangelis, sebagai utusan-utusan Injil. Mungkin talenta lain kita sebagai gembala sidang, sebagai guru agama, sebagai orang yang mungkin berkomitmen sebagai donatur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu adalah bagian-bagian pekerjaan yang dapat kita lakukan untuk kita merespon, untuk kita tetap mensupport akan karya Tuhan di atas kayu salib yang luar biasa tanpa pamrih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini adalah satu kalimat merupakan kata perintah bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Paulus mengajak, bahkan mendorong kepada jemaat Filipi. Paulus mendorong kepada jemaat kita, dimanapun kita berada saat ini, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di bagian lain dia katakan bahwa kamu senantiasa taat. Kalau kita taat kepada Tuhan, taat pada kehendak Tuhan, kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Dengan takut dan gentar berarti bukan hanya dilihat secara fisik mungkin oleh hamba Tuhan, oleh gembala, oleh pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Tapi kita mengerjakan, ini adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Firman Tuhan bilang bahwa ketika kita melakukan pekerjaan di depan manusia, apalagi kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan tidak lihat secara kasat mata, kita tidak bisa melihat, bahkan kita mungkin ada keraguan di sana untuk melakukan pekerjaan karena tidak dilihat oleh siapapun. Tapi kita melakukan karena kita punya komitmen ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, berarti kita menjawab akan firman Tuhan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
Orang-orang yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima anugerah Tuhan. Jawaban firman Tuhan dalam kitab Efesus 2 ayat yang ke-10, di sana dikatakan karena kita ini buatan Allah. Kita adalah ciptaan baru. Kita adalah buatan Allah, artinya kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini dikatakan bahwa diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ini adalah bagian kita sebagai orang yang telah menerima rahmat, anugerah, kasih karunia Allah di atas kayu salib. Ini adalah bagian bagi orang yang percaya kepada Tuhan, melakukan pekerjaan. Berarti di sini adalah bagian kita mengerjakan akan keselamatan itu. Karena jauh sebelumnya di sini katakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai jaminan kita mau melakukan akan pekerjaan Tuhan, kita tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ayat 12 di sana dikatakan supaya kita tetap taat. Ayat 12, kita melakukan pekerjaan itu dengan taat. Taat berarti patuh, mematuhi, atau menurut, mengikuti. Kita melakukan pekerjaan Tuhan, mengerjakan keselamatan itu dengan taat, dengan mematuhi, dengan menuruti kehendak Tuhan, dan mengikuti kehendak Tuhan. Tetap mengerjakan keselamatan itu. Tetap di sini dikatakan bahwa kita tinggal, tidak berubah. Komitmen kita mengerjakan keselamatan itu tetaplah berarti kita tetap tinggal dalam satu komitmen. Iman kita kepada Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dengan takut dan gentar. Tidak berubah, saudara yang kekasih. Melakukan pekerjaan atau tetaplah mengerjakan pekerjaan Tuhan itu atau keselamatan itu adalah satu keadaan yang tidak berubah. Orang lain bisa berubah, orang lain bisa berubah pendirian, keyakinan, tapi kita tetap kerjakan keselamatan itu. Kita tidak mau berubah kepada satu kehidupan yang tidak berkenan, tapi kita mau tetap tinggal kepada satu kehidupan yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Tidak berpindah berarti selalu berada di dalam keadaan yang tetap. Berarti teguh di dalam Tuhan. Tetaplah mengerjakan keselamatan itu berarti terus-menerus berkarya. Apapun yang Tuhan percayakan sesuai talenta dalam kehidupan kita. Mari orang berkarya bagi Tuhan. Mungkin ada yang mau berkarya mengerjakan keselamatan itu, dia punya talenta sebagai misionari. Dia punya talenta sebagai guru agama, sebagai pengajar. Dia punya talenta mengerjakan keselamatan itu sebagai gembala sidang, memberikan bimbingan rohani kepada jemaat Tuhan, memberikan pertumbuhan kepada jemaat Tuhan, membina remaja pekerjaan Tuhan dalam satu kehidupan jemaat. Itu adalah bagian pekerjaan Tuhan yang kita harus kerjakan. Dan lain yang bersifat positif, kita membangun bangsa ini, mendidik anak-anak, mendidik para generasi muda kita untuk satu kehidupan yang baik. Kita sedang mengerjakan keselamatan itu. Berkarya untuk bangsa ini, berkarya untuk kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih, terus-menerus berarti untuk selamanya tidak ada tapal batas. Sampai di mana Tuhan memperkenankan kehidupan kita ada di dunia ini. Kekal, lestari, abadi, berarti sampai di mana Tuhan memperkenankan kehidupan kita ada di dunia ini. Kesempatan itu dengan takut dan gentar. Di dalam ke-14 di sana dikatakan bahwa lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-14, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kita melakukan pekerjaan keselamatan itu. Mari orang lakukan
lakukan. Jangan kata sungut-sungut. Jangan ada kecemberutan di sana. Tidak bersungut-sungut berarti ada sukacita. Kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Kalau kita tidak melakukan dengan sukacita, pasti ada bersungut-sungut. Ketika kita bersungut-sungut, ada kelemahan di sana, kelemahan fisik, kelemahan iman, dan lain sebagainya. Tapi kita melakukan dengan tidak bersungut-sungut, berarti kita melakukan pekerjaan Tuhan, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Teguh pada firman. Ayat 16, kita teguh kuat dalam firman. 1 Korintus 15 ayat 58, dia orang melakukan pekerjaan Tuhan dengan teguh dan setia kepada Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita akan mengalami satu kehidupan berarti di mata Tuhan. Karena itu saudara-saudara, 1 Korintus 15 ayat 58 di sana dikatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berarti teguh tetap dalam pendirian. Jangan goyah, tidak mudah diombang-ambingkan. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan berarti kita mengerjakan keselamatan itu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam mengerjakan keselamatan itu. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Semua yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Ada imbalan, ada berkat-berkat rohani, bahkan berkat-berkat jasmani dalam Tuhan. Kita tetap bersuka cita karena Tuhan memberikan jaminan. Ayat 18 di sana dikatakan, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan sukacita, tanpa pamrih, dengan kemurnian hati, pasti tidak ada bersungut-sungut di sana. Sehingga kita senantiasa dalam berkat-berkat rohani, bahkan berkat jasmani. Kita mengambil bagian dalam Alkitab bahwa hiduplah seperti Kristus, sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah seperti Kristus. Kristus telah melakukan yang baik, yang terbaik bagi kita. Dia telah berkarya di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Kita akan selalu ingat akan dia. Ibrani 12 ayat 2 sampai 4. Lakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Sehingga pada akhirnya di dalam Filipi 1 ayat yang ke-22. Filipi 1 ayat yang ke-22 di sana dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih, aku tidak tahu. Tetapi pilihan kita orang percaya, mari orang tetap kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Bapa di surga, luar biasa kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Firman Tuhan datang dalam kehidupan kami ya Bapa. Memotivasi kami, mendorong kami, bahkan mengajak kami untuk kami tetap mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Untuk kami senantiasa bahkan terus-menerus mengerjakan keselamatan itu sampai di mana Tuhan perkenankan kehidupan kami menjalani hidup ini. Kami bersyukur untuk karya Tuhan di atas kayu salib. Kami percaya apapun yang Kau percayakan dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya, baik itu sebagai misionari, sebagai gembala, sebagai guru agama, sebagai petani, pedagang, penambang, sebagai ASN, sebagai wira swasta, apapun itu yang dapat Engkau berikan dalam hidup kami, percayakan dalam hidup kami. Bahkan kami masuk dalam bagian pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu adalah bagian-bagian yang kami harus kerjakan dengan takut dan gentar. Itu adalah bagian pekerjaan yang harus kami lakukan senantiasa seberapa jauh Engkau perkenankan kehidupan kami. Terpujilah untuk firman Tuhan. Memberkati tetap bangsa dan negara kami. Memberkati pemerintah kami. Bahkan mereka yang sedang terdampak saat ini akibat virus. Kiranya anugerah Tuhan menolong mereka.
Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang menonton acara ini, mari kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih dan Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, para pemirsa yang telah mengikuti, menyaksikan live streaming, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya secara pribadi juga diberkati, dan para pemirsa juga yang mengikuti, saya percaya juga diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh hambanya, tetaplah kerjakan keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita mengisi keselamatan itu. Seperti yang diumpamakan tadi oleh hamba Tuhan, setelah dimerdekakan, maka kita berkewajiban, kita mengisi kemerdekaan itu secara bertanggung jawab. Poin-poin yang saya tangkap tadi, dan puji Tuhan, saya percaya ketika firman Tuhan dilepaskan, ketika firman Tuhan diberikan, dia akan mendatangkan jiwa-jiwa, kekuatan, pertolongan ketika kita menerima, membuka hati firman Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, kita telah dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan di sini saya akan menyapa pada para pemirsa yang mengikuti tadi dari awal. Ini banyak sekali pemirsa, banyak sekali penonton yang mengikuti. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi yang tampil di layar FB sini yang bisa saya sebutkan di sini, saya sapa ada pemudi Jessica David, sudah menguatkan kita dengan kata-kata pendorong penguatan. Haleluya. Ada juga di sini Jiler Waisan, haleluya. Ibu Sulce juga, haleluya, amin. Ada juga di sini Ibu Femi Botuluk Marentek, haleluya. Maria Tauran. Ada Agnes juga, puji Tuhan. Ada Bapak Freddy Botulo yang menyaksikan tadi dari awal kalau saya tidak salah ini, dan banyak pemirsa juga yang menyaksikan dari awal. Di sini juga ada Bapak Firsa Kimbal, haleluya, amin. Ada juga Ibu Evi Ante, puji Tuhan. Bapak Christian Rakian Lintong, haleluya. Dan banyak lagi para pemirsa yang telah menyaksikan channel rohani ini, channel Grand Glory Sim. Dan saya percaya firman Tuhan yang saudara sudah dengar pasti memberikan kekuatan kepada saudara sekalian. Dan puji Tuhan, saudara, kita sudah ada di penghujung acara channel Grand Glory Sim. Dan kita akan berdoa tutup, dan nanti hamba Tuhan Bapak Ferry Alfred Rumagit, sarjana teologi, akan berdoa. Dan di sini saya menitip doa untuk Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado untuk pemilihan umum yang akan diadakan bulan Desember, dan kabupaten-kabupaten lain yang akan mengadakan pemilihan umum, supaya tidak terjadi perpecahan, tidak ada saling menfitnah antara sesama kami, karena saya percaya juga para pemimpin kita adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Tidak terjadi gap-gap atau kelompok-kelompok perpecahan sehingga berdampak kepada gereja Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya juga menitip doa untuk keadaan gereja Tuhan pada masa COVID ini yang memang lagi melempem ya, lagi menurun, orang-orang kekurangan semangat lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi dengan firman Tuhan tadi saya percaya kita akan dikuatkan lagi. Dan puji Tuhan,
Saya kembalikan lagi kepada Pendeta Muda Ferry Petrumagid untuk berdoa sekalian dengan doa tutup untuk channel kita. Haleluya, dipersilakan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah masuk pada penghujung akhir dari program Glow Gen Gerisim Ministry. Kita yakin dan percaya, walaupun dalam situasi yang tidak memungkinkan, kurang nyaman sebagaimana biasanya, tapi Tuhan yang kita percaya, Dia tidak pernah kehilangan cara. Tuhan tetap banyak cara untuk dapat kita menikmati keadaan saat ini. Artinya kita dapat memaklumi, kita dapat melalui, kita dapat melakukan, bahkan menghadapi dalam situasi saat ini. Puji Tuhan, tentunya saudara-saudara pemirsa yang ada, kita tetap punya komitmen untuk bangsa dan negara kayak kita yang tercinta. Kita tetap mengambil bagian dalam pekerjaan, dalam karya-karya yang sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan. Dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya Tuhan memakai kita untuk boleh menjadi terang, untuk mengerjakan keselamatan itu, untuk berkarya di tengah bangsa ini. Sebab itu sekali lagi tentunya kita akan mengakhiri pelayanan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk firman, untuk sabda Tuhan, untuk lawatan Tuhan bagi kami secara pribadi. Siapapun itu pemirsa yang boleh mengambil bagian, yang merespon akan pelayanan ini. Kami percaya ini adalah bagian kami sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang kami gumuli saat ini, semua masuk dalam rencana Tuhan. Sebab itu ya Bapa di surga, kami tetap bawa bangsa dan negara kami, pemerintah pusat hingga ke pelosok desa dan kelurahan yang ada, tetap komitmen untuk kami mau bekerja, untuk kami terus mau berkarya, apapun potensi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pandemi ini akan segera berakhir. Ada banyak orang-orang percaya yang tetap berdoa, tetap bergumul bersama bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa kami akan dipulihkan. Engkau yang memegang kunci Daud, satu saat engkau akan membuka, bahkan engkau akan menjauhkan bala sampar di dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, khususnya Sulawesi Utara, dalam beberapa waktu ke depan akan menghadapi pilkada, pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota. Bahkan di seluruh Indonesia ada berapa daerah yang melaksanakan hal yang sama. Kami berdoa Tuhan, biar tahapan-tahapan yang dihadapi nanti boleh berjalan sesuai dengan aturan. Para kandidat, mereka tetap berkomitmen untuk menjaga, untuk mematuhi, untuk mengikuti segala aturan yang ada. Sehingga pada hari nanti tanggal 9 Desember, pilkada serentak seluruh Indonesia boleh berjalan dengan baik. Siapapun yang engkau percayakan yang terpilih nanti, biar tetap berkomitmen bagi umat Kristiani mengerjakan keselamatan dengan takut dan getar. Berkarya bagi bangsa, berkarya bagi daerah tercinta. Terima kasih Bapa di surga, tetap memberkati, menolong setiap pelayanan dimanapun berada Tuhan, baik di negara kami maupun di luar negara kami. Setiap pelayanan yang dikerjakan oleh umat-umat Tuhan, kiranya Engkau menolong memberkati, khususnya Glow Gerisim yang memprakarsai acara ini. Engkau tetap berikan mereka sukacita untuk melayani, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk mengerjakan keselamatan,
sesuai talenta yang Engkau percayakan. Bertambah-tambahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Bahkan apapun yang menjadi rencana ke depan kiranya ditolong oleh Tuhan. Khususnya sekali lagi kepada pemirsa, di saat ini kami berdoa, apapun yang mereka alami, butuhkan saat ini, baik mereka yang sedang bergumul untuk cari pekerjaan, berusaha, bekerja, bahkan mereka yang mungkin sedang bergumul karena sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka percaya dan ketika banyak orang berdoa, ada jawaban Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Ada solusi jalan keluar, bahkan ada pemulihan dan kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah namamu. Engkau adalah Allah kami yang sempurna, senantiasa menyempurnakan setiap kehidupan, bahkan setiap kata-kata kami, setiap tindak tanduklah kami. Terpuji-pujilah namamu Bapa di surga. Kami mengakhiri akan pelayanan Glow Gerisim di saat ini di dalam nama Bapa, Putra, Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita setelah diberkati oleh firman Tuhan dan bahkan kita sudah didoakan oleh hamba Tuhan. Ini saudara yang sakit lemah, saya percaya ketika saudara mengikuti program ini dan saudara menerima berkat doa firman Tuhan, saudara akan dipulihkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa, penonton, jemaat Tuhan yang mendukung program ini, yang memberikan support. Ini juga ada pesan dari Ketua Pelprip saya ini di Manado sini, Bapak Firsa Kimbal. Firman Tuhan yang memberi kekuatan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Firsa, sehat-sehat, kuat-kuat selalu. Puji Tuhan dan mungkin saat-saat ke depan bisa mengisi acara channel Gen Glow Gerisim. Dan puji Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada pemirsa, penonton, dan hamba Tuhan yang sudah membagikan kita firman Tuhan yang luar biasa, yang memberkati bagi saya dan bagi juga pemirsa sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Muda Bapak Ferry Alfred Rumagit, Sarjana Teologia, yang sudah mengisi acara channel Gen Glow Gerisim malam hari ini. Puji Tuhan, sukses selalu Bapak Fer dalam pekerjaan sebagai pelayan Tuhan yang memberi diri sepenuhnya bagi Tuhan dan juga punya tanggung jawab di pemerintahan yang ada di Kota Mobagu. Sukses selalu dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga diberkati, anak-anak semua diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh keluarga yang ada, yang menyaksikan program ini, yang ada di rumah, di Tumubui, semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan pada waktu hari Minggu jam 7 malam. Waktu jam yang sama. Jika saudara tidak kemana-mana hari Minggu, saudara hanya di rumah saja, saudara bisa mengikuti channel ini. Dan saya percaya saudara akan diberkati dengan hamba-hamba Tuhan yang lain yang akan dihadirkan bagi saudara. Puji Tuhan, sekali lagi saya sebagai host mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.